sahabat tani TVR Bengkulu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nih pemirsa, hari ini saya sedang berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Pemirsa sudah lihat di sini? Ini adalah alpukat super nih sahabat tani. Hari ini saya akan mengetahui cara-cara penanaman dari alpukat super ini dan model-model apa saja yang ada di pertanian alpukat ini. Kita harus gali bersama narasumber yang terpercaya nih, yang punyanya nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, explore kebun yang ada di sini. Mari. Nah, kita harus cari yang punya kebun nih, biar kita tahu ini jenis dari alpukatnya jenis apa, karena besar-besar banget pemirsa. Oh, kebetulan di depan saya tuh udah ada yang panen-panen. Kita tanya dulu. Yuk. Halo Mas. Iya Mbak. Lagi ngapain Mas? Lagi metik Mbak. Lagi panen ya? Iya, lagi Kenalan panen. dulu dong Mas. Helda. Agus. Mas Agus? Iya. Oh, Mas Agus. Mas Agus yang kelola kebun ini? Alhamdulillah saya dipercaya kelola kebun ini sama Mas Bambang. Oh, berarti Mas pengelolanya ya Mas ya? Ya. Saya tadi salah fokus karena alpukatnya kan besar-besar banget, apalagi yang di depan besar-besar banget. Ya. Ini untuk alpukatnya sendiri jenis apa Mas? Yang kami petik hari ini aligator untuk jenisnya. Oh ini ya? Mm-mm. Ini udah matang Mas? Ini belum matang, cuman inilah tua. Oh. Untuk pengiriman jauh sangat cocok. Jenis alpukat aligator sama pangeran. Jenis aligator sama pangeran. Pangeran. Yang mana yang aligator, mana yang pangeran? Yang ini khususnya jenis aligator. Itu aligator. Boleh Nah, satu dong? boleh. Oke, yang ini aligatornya pemirsa. Terus yang pangerannya? Yang pangeran Oh, nanti kita ke sana ya Mas ya. Tapi yang ini yang aligator. Bedanya dengan alpukat lain? dia dari segi beratnya. Beratnya itu rata-rata minimal 800 gram Satu ini? satu buah. Kalau perawatan maksimal satu buah itu 1 kilo. Ada yang bahkan sampai 1 kilo? Ada. Wow, luar biasa pemirsa. Aligator ya Mas ya? Aligator. Oke. Kalau untuk perawatannya sendiri, dia sama-sama perawatan alpukat biasa? Sebenarnya sama aja. Yang penting rutinitas penyemprotan itu rajin, pemberian makan itu teratur, terutama sama kompos. Kalau untuk perawatannya kayak beri makan, dari Ya makan, penyemprotan. Itu kalau makanan itu seperti kompos, kohi kambing itu. Dalam satu batang itu bisa mencapai 3 karung. Satu batang ini? Satu batang, 3 karung? 3 karung. Itu berapa kali Mas makannya? Dia per 6 bulan sekali. Oh, jadi per 6 bulan sekali ya Iya. 3 kali. Terus perawatan lainnya Mas, di luar makan? Ya paling rumput. Rajin kita ngerumput, jangan sampai terserut. Kalau dia serut, ada ganggu ke varietas tanamannya nggak? Ada, dia sakit alpukatnya. Dia produksinya kurang. Pohon itu kuning, dari segi daun lama-kelamaan mati. Mati gitu ya. Terus setelah dari serut, penyemprotan atau bahan makan lain dari batang ini sendiri? Ya paling kita tambah sama kimia, sama rajin kita cari benalu. Benalu itu Kalau pas yang kayak lagi gimana Mas? metik, ada dia pohon yang sering tumpang tindih ke pohon alpukat. Kalau ada benalunya, alpukat itu cenderung sakit. Kalau dalam satu batang ini, kalau kita panen bisa menghasilkan berapa? Kalau dengan perawatan maksimal ini, untuk saat ini 300 kilo dalam satu batang. Oh, dalam satu batang? Satu batang. Luar biasa, banyak juga pemirsa. Mana gede-gede lagi ya. Oke Mas, kita boleh pindah ke yang varietas berbeda dari aligator? Boleh. Boleh. Yuk kita pindah tempat, mau lihat alpukat jenis lainnya. Yuk.
Nah, sahabat tani, di belakang saya bareng Mas Agus sudah ada jenis alpukat yang apa, Mas? Pangeran atau peluang. Boleh dilihatin, Mas, modelnya? Nah, jenisnya kelihatan banget. Bedanya dari Segi bentuk sama daun. Kalau ini agak panjang. Kalau yang aligator ini kan bulat ya. Untuk corak warna kulitnya juga lebih mencorak di alpukat pangeran. alpukat pangeran lebih hijau gitu ya? Iya, lebih hijau. Kalau kata yang pembelinya seperti dikasih minyak. Oh, seperti dikasih minyak karena mengkilat gitu ya? Iya. Oh, iya juga sih, sahabat tani. Kelihatan seperti mengkilat gitu. Kalau untuk daunnya beda juga ya? Beda untuk daunnya. Ini yang daun optimalnya subur. Oh iya, dia ceper gitu ya? Ya, ceper. Iya. Beda-beda sahabat tani. Kalau untuk perawatannya gimana, Mas? Sama? Sama aja untuk perawatannya sama. Pemberian makannya juga sama. Untuk panennya? Sama juga dia. Waktu panennya sama berarti Sama. ya? Nah, ini saya kan lihat rada jauh-jauh ya jaraknya. Itu memang dari sistem produksinya atau memang disengajakan saja jauh? Memang jarak tanamnya dia. Jarak tanam kita pakai 6x5. 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 Untuk luas dari keseluruhan kebun? Ini kurang lebih 2 hektar. 2 hektar. Kurang lebih 2 hektar. Semuanya kita tanam alpukat. Alpukat. Nah, untuk alpukatnya sendiri kita isi dengan 2 varietas tadi. 2 Atau varietas. ada yang lain? Cuman ada yang lain, cuman nggak banyak. Cuma yang skala banyak ini 2 varietas. Untuk khususnya aligator sama peluang. Oh, yang bikin beda alpukat aligator peluang sama yang Mas bilang tadi, perawatannya ada beda nggak? Nggak, sama semua. Untuk Sama perawatan semua ya? sama semua. Tapi kalau untuk rasa, Mas? Nah, untuk rasa sama dia. Cuman kalau yang sistem introduksi itu beda memang rasanya. Itu belum kami kembang biakan, baru yang jenis inilah, pangeran sama aligator. Nah, kan ini jenisnya pangeran sama aligator. Kalau yang sering saya dengar itu alpukat mentega. Ya. Alpukat mentega itu beda? Dia sama, cuman cenderung warna. Hmm. Warnanya ini kuningnya kurang maksimal. Semi kuning. Warna yang ini? Warna isi daging. Kalau dagingnya sama. Hmm. Sama dia. Rasa pun sama. Sama ya, Mas? Sama. Banyak informasi yang kita dapat, pemirsa, sahabat tani. Keren banget. Karena ini kan dominan di ukurannya ya. Ya. Ada yang bikin beda lagi dari varietas tanaman yang lain? Kecuali dari ukuran? Untuk segi rasa apa gimana? Dari rasa? Varietas lain itu kubah, cuman belum banyak. Kubah? Kubah. Untuk di pasaran itu banyak permintaan yang jenis kubah. Kubah? Iya. Kubah itu artinya apa, Mas? Alpukat kubah. Oh, alpukat kubah. Ternyata banyak juga ya jenis alpukat ini ya? Ada sedikit-sedikit untuk varietas lain. Karena kemarin itu coba nanam varietas lain sambil lihat pasarnya. Di saat alpukat lokal itu panen, di mana alpukat itu mana yang lancar untuk varietas yang lain tuh. Ternyata alpukat kubah ini yang banyak permintaan. Oh, artinya pada awal buka ladang ini dilakukan dulu testimoni ya, Mas ya? Iya, untuk pengujian. Dia sistemnya alpukat ini harus dekat dengan air atau? Kunci utamanya air. Oh, Kunci utama air. Cuman jangan sampai dia terlalu banyak air. Kalau terlalu banyak air, itulah alpukat biasanya akarnya ini busuk, mati dia. Apalagi kalau di saat buahnya banyak, kekurangan air, itu kurang optimal. Kurang optimal ya. Ini tadi kan panjangnya tadi kurang lebih berapa hektar? 2 hektar. 2 hektar. Nah, untuk yang kita tanam, berapa banyak bibit, Mas? Ini dominal 600 batang. 600 batang. 600 batang. Lumayan banyak. Oke, Mas, setelah ini saya mau lihat. Ini udah panen kan ya? Ya. Mau dikumpul dan produksi, jual? Ya, di Boleh? packing. Kita sambil lihat ke atas, Mas? Boleh. Oke, pemirsa, kita mau lihat ke atas bagaimana pengemasan produksi dari alpukat aligator dan alpukat Peluang. Mari, ikuti terus.
Nah, sahabat tani, saya langsung disuguhkan dengan kotak-kotak alpukat yang udah siap produksi ya Bang ya? Ya, siap kirim. Siap kirim. Kalian mau lihat nih. Wow. Saya udah tahu nih, ini pasti yang peluang. Peluang. Ya. Ini yang peluang nih. Besar-besar banget. Ini udah diperkirakan belum Mas, berapa beratnya? Dalam satu kardus ini? Iya. Ini dalam satu kardus ini bisa mencapai 55 kilo. 55 kilo. Kalau untuk ininya, persatuannya? Persatuannya rata-rata 700 gram. Rata-rata 700 gram. Dia kalau untuk sistem produksi ini tergantung permintaan atau gimana Mas? Tergantung permintaan. Ya. Mau yang spek market atau yang gimana gitu kan. Kalau untuk ukuran bisa request juga? Ukuran bisa request, cuman untuk saat ini nggak bisa kami nuntutin ukuran karena posisi buah, kalau buah banyak itu pasti ukuran rata-rata 700 gram. Oh, tapi kebanyakan yang beli ukurannya 700 gram. 700 gram. Ada yang minta di atas itu atau bahkan di bawah itu? Yang bahkan malah yang minta di atasnya. Oh, Cuman kayak belum di bisa. atasnya ya. Tapi belum bisa gitu ya Belum Mas bisa. ya? Kalau dia harus menyesuaikan dengan ukuran itu kita prioritasnya dimakannya atau bagaimana Mas? Dimakannya, kuat dimakannya. Berarti beda ya? Beda. Itu kalau dalam satu pohon biasanya kalau kue kambing itu 3, ini kita kasih 5. Oh, karena Kimianya ditambah lagi, satu batang itu bisa mencapai 3 kilo. karena dia ada prioritas yang akan diprioritaskan gitu ya Iya. Mas ya? Oh, oke. Keren juga ya pemirsa, artinya tergantung dengan kemauan konsumen. Iya. Melihat warna-warnanya ini udah masak semua ya Mas? Dibilang masak belum Bukan sih. maksudnya udah siap produksi. Sudah. Sudah siap produksi. Nah ini kira-kira kan ini masih agak apa ya, mengkal ya mungkin ya? Ya, mengkal. Mengkal. Nah kalau sampai di konsumen kira-kira dia udah 1 minggu itu sudah siap. hmm, 1 minggu. Biasanya untuk pedagang itu kan dia diutamakan dia untuk pajangan dulu, nanti yang masak dijual. Nah yang pajangan itu kalau ada yang beli dijual juga gitu. Ketahanannya masih ada 1 minggu. ketahanannya setelah dia matang di tangan konsumen berapa lama ketahanannya? 3 hari kalau setelah matang tadi. Artinya harus cepat-cepat juga ya Mas ya? Ya makanya kalau kita metinya kayak gini kan nanti satu hari itu sudah sampai, 2 hari ke konsumennya sudah sampai. Di konsumen itu dia minimal dipajang nanti 1 minggu gitu kan. Karena kan buah ini kan nggak harus laku tiap hari gitu kan. Nanti yang masak dijual. Kalau untuk harganya di pasaran kita jual berapa Mas? Kalau pengecer apa gimana? Iya, kalau untuk pengecer berapa, kalau untuk yang ambil borongan berapa? Kalau pengecer itu dia itu masing-masing sih, kadang ada yang 35, ada yang 40, 35.000 1 kilonya. 1 kilonya. Tapi kalau untuk yang ambil borongan gini, ini udah borongan semua ya? Ya kalau untuk di lahan ini 23.000. Oh gitu, karena dia ambil borongan ya Mas ya? Ya. Nah itu yang bikin saya salah fokus. Ini yang peluang. Ini yang peluang. Nah itu dia ternyata bedanya kayak bercak-bercak gitu, itu memang Ya pembedanya? memang pembedanya. Pembedanya sama bentuknya. Kita biasanya sekali panen berapa banyak Mas? Sekali panen pernah itu 1 ton setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari 1 ton, sahabat tani, luar biasa. Itu di awal-awal belajar buah atau memang dia sudah lama berbuah? Sudah melewati fase belajar buah. Itu tiap hari 1 ton, 1 ton. Kalau untuk saat ini? Saat ini ya 1 ton. 1 ton ya? 1 ton. Dia ada pengurangan hasil buah nggak Mas kalau seiring berjalannya waktu dari usia Bahkan malah tumbuhannya sendiri? kalau untuk alpukat ini semakin lama semakin produksinya semakin banyak. Oh, sahabat Iya. tani ternyata semakin lama dia Semakin itu banyak. semakin banyak.
Paling lama untuk tumbuhannya sendiri hidup berapa lama? Bisa mencapai 10 tahun, 15 tahun. Luar biasa. Itu kalau umurnya sampai segitu, satu pohon itu bisa sampai 700 kilo. Iya. Kalau untuk 1 bulan sekali. Kalau untuk perawatannya setiap hari, ada perawatan yang khusus kita berikan? Nggak ada. Nggak ada sih, yang setiap hari itu nggak ada. Palingan ya kalau kita nanam palawija itu paling gulma, rumput gitu. Kalau untuk setiap harinya nggak ada untuk tanaman budidaya alpukat. Saya mau lihat dulu pengepakannya, gimana cara untuk pengepakannya Bang Mas? Dalam satu ini nih berapa banyak? Dalam satu kardus Satu ini kardus ya, satu kardus. 55 kilo bisa dia. Ya, Ini nggak boleh dicampur ya Mas? nggak, karena permintaan kalau yang khusus pangeran, khusus aligator. Ya, Itu udah siap masukin ke dalam kardus? bisa. Boleh, yuk kita bantu masukin ke dalam kardus. Nah, ini dia penampakan buah-buah yang sudah dipanen pemirsa. Tapi saya tadi lupa Mas, tanya untuk cara pemanenannya atau pemetikannya gimana Mas? Dari ininya ya, ujung sini? Ya, dari ujung itu sudah nampak apa ya, kayak kuning dia. Ini, kuning. Ya. Kali ini kan hijau. Ah, ini hijau pemirsa. Ini hijau, Bahkan yang ini sudah kuning. hilang, warnanya hilang. Dia berarti kalau masuk ke dalam pak ini harus dipotong ya? Dipotong. Harus dipotong. Ini semuanya yang kita panen langsung dimasukin atau ada sortiran lagi? Ada sortiran lagi, ada dia. Untuk yang grade B itu Grade B. Kita ada grade apa aja Mas? A sama yang B Oh, A ukurannya. sama. Ini yang B. Oh, untuk grade A sendiri kriterianya harus bagaimana? Itu. Ya dibilang gimana ya? Minimal nggak ada cacatnya. Minimal tidak ada cacatnya. Ini masuk ke grade A ini Mas. Ya minimal. Nah untuk yang grade B boleh saya kasih contoh ke sahabat tani? Ini yang grade B. Oh iya sahabat tani, jadi yang grade B itu dia ada sedikit kerusakan gitu ya Mas ya? Ya Tapi ini masih masuk ke grade B harusnya? masih ke grade B. Masih juga laku masihan. Masih laku ya? Masih. Ya, padahal cuma di luar aja lah sahabat tani. Tapi ini permintaan dari pembeli. Pembeli. Kayak gini nih contoh dari grade B-nya. Dia ada sedikit. Mungkin ini dikarenakan apa nih Mas? Nah, itu benturan antara buah ke buah. Karena buah banyak kebentur sama angin itu, kan buah ke buah lama-lama gores. Oh, gores. Oh, ternyata bisa ini juga ya. Itulah kami melakukan pembungkusan. Cuman kemarin waktunya nggak sempat. Oh, Nggak cara untuk kejar. ininya pakai ini bungkusnya ya? Iya, cara ngatasinnya pakai pembungkusan. Iya. Pembungkusannya ini dari usianya berapa, Mas? Dia dari usia buah itu minimal 2 bulan. Oh, harus udah dikasih ininya ya? Iya. Mulai dikasih. Ternyata ada alasan tersendiri kenapa dibungkus, pemirsa. Karena kalau tidak dibungkus dia jadi ada gesekan-gesekan dan kualitasnya kurang bagus. Nah, untuk dari kebun yang kurang lebih 2 hektar ini, dia tuh buahnya nggak bareng gitu loh sahabat tani. Jadi ada yang udah ada panen, ada yang juga belum. Makanya dia nggak semuanya ada buah gitu. Hanya beberapa batang, hanya beberapa pohon. Tapi juga ada yang sedang berbunga gitu. Bunganya
Saya penasaran ini sebenarnya dia ada sistem runtuh-runtuhan nggak ya kalau kena hujan atau karena cuaca gitu. Yuk, berenang. Nah Mas, tadi kan saya keliling-keliling terus salah fokus juga sama pohon yang banyak bunganya. Dia ini ada sistem gugur atau berjatuhan bunganya gitu kalau terkena cuaca hujan? Ada dia, karena dari segi banyaknya bunga ini nggak semuanya jadi. Itu minimal 30% tuh gugur. 30%? Dari 30%. 100% ya Mas ya? Iya, dari 100%. Berarti lumayan banyak juga ya kalau gugurnya. Iya. Itu emang udah hukum alam atau bagaimana? Ya memang Memang hukum alam ya? dia. Tidak bisa diperkirakan ya Nggak Mas ya? bisa. Ini bakal jadi. Bakal jadi. Ini nih. Nah, kalau yang sudah positif nih, Nah ini bakal jadi. Yang positifnya yang mana Mas? sudah Oh jadi yang ada putih. langsung ada putiknya ya. Oke sahabat tani, tadi kita udah keliling-keliling dan juga udah ngobrol bareng Mas Agus membahas mengenai perkembangan alpukat aligator dan juga alpukat peluang. Jadi untuk sahabat tani di rumah yang mau coba untuk memproduksi atau menanam, tadi cara-caranya sudah kita obrolkan, boleh disimak saja. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.